atas meja, buku paket, keluarkan buku paket dan alat tulis. Udah? Oke, kalau udah siap, ayo kepada ketua kelas silakan mimpin doa. Bersiap. Berdoa lima selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangkitkan semangat nasional kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila semua berdiri ya. Ya, silakan berdiri semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu pada hari ini. Nabila Patra. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di kelas sebelumnya kalian tentu udah belajar tentang Pancasila, ya. Siapa yang mau tahu apa fungsi Pancasila bagi rakyat Indonesia? Pak Kaya. Pancasila itu sebagai pedoman hidup kita sebagai warga negara. Pedoman hidup bangsa kita Indonesia. Ada lagi yang bisa nambahin? Apa? Ideologi negara. Oke, ada lagi yang lain? Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, apa lagi yang lain? Hah? Pedoman hidup, ya, pedoman hidup bangsa Indonesia. Itu adalah fungsi Pancasila di Indonesia. Masih ingat nggak kalian? Perumusan Pancasila itu dilakukan pada sidang apa? BPUPKI. Apa kepanjangan BPUPKI? Ayo, Maisha apa tadi? BPUPKI. Badan penyelidik upaya percepatan kemerdekaan. Ya, ulangi Deni BPUPKI. Badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepangnya apa? Oke, itu udah ingat ya bahwa materi kita pada hari ini adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di kelas sebelumnya sebenarnya kalian udah belajar tentang Pancasila itu apa. Dalam pelajaran ini Ibu akan memakai metode Project Based Learning (PJBL). Jadi nanti kalian ada project dalam materi ini. Nah, metode strategi yang kita lakukan adalah diskusi dan tanya jawab. Oke, paham semuanya ya? Nah, itu sebelum kita ini nanti karena strategi pembelajaran kita adalah diskusi, nanti ada kalian duduk per kelompok. Oke? Aku akan menayangkan video tentang bagaimana perumusan Pancasila oleh para tokoh-tokoh. Kalian perhatikan videonya. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Tadi siapa yang masih ingat kenapa siapa yang membentuk BPUPKI? Adalah Jepang. BPUPKI itu adalah yang mengusulkan terbentuknya adalah bangsa Jepang. Kalau dalam bahasa Jepangnya apa BPUPKI? Apa alasan Jepang membentuk BPUPKI tadi? Untuk menarik perhatian bangsa Indonesia karena Jepang kalah dalam perang Asia atau perang Sumur Ayam. Ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Coba Farisa nomor 1 apa tujuan kita? Menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Tujuan pertama itu diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai
mengenai rumusan pakai. Untuk itu kalian duduk per kelompok. Nah, sesuai dengan nama yang telah kita sepakati kemarin di dalam grup. Udah duduk per kelompok semuanya? Udah. Oke. Masing-masing kelompok nanti akan ibu kasih LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja siswa. Ya, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini akan kalian isi LKPD tersebut. Apa aja nanti instruksinya. Setelah duduk berkelompok, nanti kalian akan membuat project atau membuat beberapa masing-masing kelompok beda tugasnya. Kelompok 1 nanti akan membuat peta konsep tentang perumusan dasar negara. Kelompok 2 membuat poster tentang perumusan dasar negara. Kelompok 3 membuat PowerPoint dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya, tentang perumusan dasar negara. Kelompok 4 itu membuat mind mapping tentang perumusan dasar negara. Ya, ya. Ya. Ini pedomannya bisa kalian searching di Google. Bagaimana caranya? Ya, kan Ibu juga bisa mungkin bagaimana caranya. Kalian diskusikan. Untuk mendapatkan materi, silakan baca buku yang ada pada kalian. Nah, kalian baca buku tersebut, nanti ada poin-poin yang akan kalian kembangkan dalam silakan bekerja. Ada yang bertanya tentang apa yang harus kita lakukan? Waktu kita 20 menit ya. Waktu kita 20 menit. Bisa baca dulu, gue kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Karena anggotanya udah kecil, barangkali kalau kita udah semakin kecil, semakin sedikit, pendapat itu tidak banyak lagi. Ya, jadi cepat rasanya. Kalau banyak tuh ini mengeluarkan pendapat, ini mengeluarkan pendapat. Sebenarnya kan sidang PPUPK itu banyak yang mengusulkan tentang dasar negara, tapi yang kita yang menonjol itu ada 3 tokoh tadi. Pada sidang pertama ada sekitar 10 yang mengusulkan tentang dasar negara, tapi hampir sama usulan-usulan mereka itu hampir sama. Makanya yang paling menonjol itu adalah Muhammad Yamin. Setiap persidangan itu lebih dari 1 yang mengusulkan dasar negara. Karena banyaknya usulan-usulan dasar negara, maka dibentuklah panitia kecil supaya lebih spesifik fokus pada apa yang harus kita rumuskan tentang dasar negara. Oke, gimana kelompok 4 itu kira-kira jawabannya ya? Ada lagi? Satu apa kira-kira materi yang belum dipahami? Kelompok ini? Untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini sekian pertemuan kita hari ini. Semua apa yang kita lakukan, apa yang kamu pelajari hari ini bisa kita terapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Nah, itu ayo ketua kelas bacakan doa penutup untuk pertemuan hari ini. Berdoa dulu ayo ketua kelas. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.